Selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau bikin sosis Solo versi ekonomis. Bumbunya 2 siung bawang putih, garam, kaldu bubuk, dan lada. 250 gram daging ayam yang sudah direbus. Daging ayam ini boleh disuir-suir ataupun boleh juga dicincang halus. Kalau saya maunya dicincang kasar menggunakan chopper kesayangan dari Toshiba Elektronik, kodenya CH100. Chopper ini mampu menghaluskan daging sapi, daging ayam, kemudian bahan-bahan makanan lain sampai benar-benar halus. Masukkan sedikit saja minyak goreng untuk menumis bawang putih. Teman-teman, di sini saya tidak menggunakan bawang putih terlalu banyak ya, karena aromanya tidak mau terlalu menyengat banget. Ditumis sampai harum, kemudian masukkan ayam yang sudah dicincang. Lalu masukkan kaldu bubuk, garam, dan lada. Tambahkan sedikit air supaya bumbunya meresap. Dan saya menambahkan 1 sendok teh gula pasir. Setelah dirasa bumbunya meresap ke dalam ayam, masukkan 1 sendok makan tepung terigu serbaguna, tambahkan 5 sendok makan air matang, lalu diaduk-aduk dan diamkan sampai benar-benar matang, tidak berbau tepung mentah. Penambahan tepung ini gunanya untuk mengentalkan ayam. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau, boleh tidak pakai. Karena kan ini versi ekonomis, jadi isiannya supaya kelihatannya padat. Setelah dirasa cukup matang, matikan kompornya dan diamkan sampai dingin. Setelah dingin nanti digunakan untuk isian sosis Solo. Sekarang saya mau siapkan bahan kulit. 200 gram tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar. Kemudian 3 sendok makan tepung maizena. Tepung maizena boleh diganti dengan tepung tapioka. 65 ml santan kental, garam, kaldu bubuk, gula pasir, masukkan 1 butir telur. Di sini versi ekonomis ya, biasanya saya pakai 3 butir telur. Wow banget. Kemudian tambahkan air, banyaknya air kurang lebih 450 sampai 500 ml. Nanti dicoba aja ya teman-teman, kalau misalnya adonannya sudah cukup lentur, silakan di stop airnya. Nah, ini saya masukinnya 450 ml dulu. Adonan makin lama makin mengental. Jangan lupa disaring. Setelah disaring, masukkan kurang lebih 3 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Penambahan margarin ini untuk membuat rasanya lebih gurih dan adonannya sedikit berminyak. Jadi nanti kalau misalnya dicetak tidak perlu lagi pakai olesan minyak goreng.
Sediakan wajan anti lengket. Di sini saya menggunakan wajan diameter 22 cm anti lengket keluaran dari stand cookware. Dicetak satu demi satu dengan api kecil. Pastikan wajannya sudah panas ya, tapi jangan terlalu panas kalau mau permukaannya halus. Dan note, yang dipakai adalah permukaan dalam, bukan permukaan luar bagian wajan. Kalau terbalik, nanti sosis solonya waktu digoreng cepat sobek atau mudah sekali sobek. Lalu dioles dengan lem. Lem ini terbuat dari tepung terigu ditambahkan air. Dicetak seperti ini sampai selesai. Kalau sudah selesai, panaskan wajan, beri minyak goreng. Ini minyak gorengnya kurang lebih 500 ml. Kemudian dioles dengan kocokan telur. Saya pakai 1 butir dulu ya. Nanti kalau kurang baru ditambah lagi. Untuk resep ini pemakaian topping telur kurang lebih 1 butir atau 1,5 butir. Kalau telurnya gede itu hanya 1. Digoreng dengan api kecil. Apinya jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti bikin sosis solonya gampang sobek. Dibalik cukup 1-2 kali saja, jangan terlalu banyak diaduk-aduk. Digoreng sampai warnanya kecoklatan. Untuk resep ini dengan cetakan 22 cm, saya dapat kurang lebih 15 buah sosis solo. Baiklah teman-teman, sudah selesai. Dan saya udah coba banget, ini rasanya lembut walaupun versi ekonomis, adonannya hanya 1 telur. Recommended banget deh untuk sajian arisan, kemudian kalau misalnya ada tamu, apalagi dijual. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Untuk cetakannya ini sesuai selera ya, mau diameter 18 ataupun 22 cm. Atau bahkan 20 cm juga ada. Sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau mau dijual murah ya cetakannya lebih kecil. Salam sehat, sampai ketemu lagi. Semoga video ini bermanfaat.